K3 itu wajib. Sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 170. Kalau dia wajib, bagaimana menyelenggarakannya? Caranya melalui penerapan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu terdiri dari 3 variabel. Ada variabel K3, ada variabel sistem, ada variabel manajemen. K3 ada segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kejahatan kerja dan penyakit akibat kerja. Kata kuncinya ada pada kata pencegahan. Jadi esensi dari K3 itu adalah mencegah. Dalam pendekatan inilah, ya, K3 itu terintegrasi ke dalam sistem. Apa itu sistem? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah keseluruhan dari bagian-bagian atau subsistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang mana sistem itu Anda boleh lihat. Kalau saya bicara ini perusahaan, inilah sistem. Ada subsistemnya. Saya sederhanakan ini sebuah perusahaan ini. Katakanlah ini. Ada subsistemnya. Subsistem A, B, C, dan seterusnya. Dimungkinkan dalam A ada subsistemnya lagi. Itu sistemnya. Ke dalam setiap subsistem inilah K3 itu harus diselenggarakan. Tidak ada bagian yang tidak menyelenggarakan K3 di dalam sistem ini. Artinya, upaya pencegahan kecelakaan kerja harus dimulai pada setiap subsistem itu. Sampai sini clear ya? Bagaimana caranya mengintegrasikan, menyelenggarakan K3 di tempat kerja, di setiap subsistem ini? Caranya melalui pendekatan manajemen. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan, sekecil apapun unitnya, dalam kehidupan organisasinya pasti menjalankan manajemen. Tidak mungkin tanpa menjalankan proses manajemen. Dan menurut bagaimana caranya terintegrasi melalui melalui pendekatan manajemen lewat fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi sebuah perusahaan, sebuah organisasi dalam menyelenggarakan kehidupan organisasinya pasti menyelenggarakan manajemen melalui fungsi-fungsi manajemen. Dan menurut teori manajemen modern, menurut teori K3, perencanaan yang baik itu salah satu bahan bakunya adalah hasil dari proses manajemen risiko. Perencanaan yang baik itu salah satu bahan bakunya adalah hasil dari proses manajemen risiko. Ingat pasal 4 Undang-Undang 170, dia katakan K3 dimulai sejak perencanaan sampai dengan maintenance. Masih ingat kemarin? Kemarin cukup jelas saya jelaskan. Kalau mau beli komputer, meja, perhatikan soal-soal ergonomik dalam membeli meja, kursi. Kemarin saya jelaskan betul. Nah, perencanaan yang baik itu salah satu bahan bakunya adalah hasil dari manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 3 kegiatan, yaitu hazard identification, risk analysis, dan risk control. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana Pak Rizal? Sudah bisa ditangkap sampai di sini? Oke. Yang lain oke ya? Oke. Nah, sebelum ke sana, saya kangen surga dulu. Saya kangen surganya. Ya. Di Indonesia, sistem manajemen K3 yang mandatori itu adalah PP nomor 50 tahun 2012. Di Indonesia. Saya ulang. Di Indonesia, sistem manajemen K3 yang mandatori yang wajib itu adalah PP nomor 50 tahun 2012. Kebetulan dengan saya juga nanti materi hari Minggu kalau nggak salah. Di Indonesia, sistem manajemen K3 yang mandatori itu PP nomor 50 tahun 2012. Di tingkat global, sistem manajemen K3 yang ada, yang berlaku itu adalah, salah satunya adalah ISO 45001. ISO 45001. Di tingkat perusahaan, yang banyak vendornya, yang banyak kontraktornya, ada sistem manajemen K3 yang diberlakukan bagi para vendor. Apa itu? Kontraktor Safety Management System. Ya. Jadi kalau Anda mengerti tentang sistem manajemen K3,
Anda bisa membantu perusahaan untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Kalau Anda mengerti sistem manajemen K3, Anda bisa membantu semua vendor yang mau ikut tender di sektor-sektor ini untuk mendesain sistem manajemen K3-nya. Contoh, dalam pasal 4 ayat 2 PP nomor 50 itu dikatakan instansi sektor dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3. Maka saat ini sudah lahir sistem manajemen K3 pertambangan. Sudah lahir sistem manajemen K3 konstruksi. Sistem manajemen K3 rumah sakit. Sistem manajemen K3 kelistrikan. Apa akibatnya? Semua kontraktor, semua vendor yang mau ikut terlibat dalam proyek-proyek yang ada di sektor ini sekarang, dia baru bisa ikut tender kalau satu dia punya personil K3. Kalau dia tidak punya personil K3, dia tidak bisa ikut tender. Karena itu bagi Anda yang first graduate, yang belum bekerja, Anda punya kesempatan untuk menjadi pekerja atau buruh di salah satu kontraktor itu. Hanya saya sarankan, jangan salah pilih perusahaan. Karena kau punya sertifikat sekarang ini, semua sertifikat, semua SKP yang terbit sekarang ini, itu sudah dibekali dengan barcode. Begitu kau terdaftar di satu perusahaan, sertifikatmu tidak bisa lagi dipakai di perusahaan yang lain. Karena nanti setiap tender tidak lagi dari tangan ke tangan, tidak lagi konvensional, tapi sudah menggunakan teknologi digital. Nanti yang memeriksa dokumen itu bukan orang, tapi sistem. Begitu namamu terdaftar di salah satu perusahaan, lalu kemudian kamu dipakai di perusahaan yang lain, otomatis ditolak. Karena sistem barcode yang menolak. Karena itu kalau mau memilih perusahaan tempat bekerja, para kontraktor itu harus Anda mengerti bonafide atau tidak. Tapi saya punya kelas, saya tidak anjurkan untuk menjadi pekerja atau buruh di sana. Dia punya kelas lain saja yang masuk di sana, menjadi pekerja atau buruh di sana. Kelas saya itu dia cukup jadi tukang ngintip. Wah, ini apa ya tukang ngintip? Ya. Kenapa? Karena para kontraktor itu di samping harus punya personil K3, dia harus punya mampu membuat desain tingkat risiko, dia harus mampu membuat desain SMK 3, dan khusus di konstruksi harus bisa membuat RKK 3 konstruksi. Tanpa itu dia tidak bisa ikut tender. Yang umum itu punya personil K3, bisa membuat desain tingkat risiko, desain SMK 3, nah khusus konstruksi ditambah RKK 3 konstruksi. Karena itu saya bilang kalau kelas saya tadi itu tidak usah dia menjadi personil ahli K3 di sebuah perusahaan. Cukup dia menjadi tukang ngintip. Apa maksudnya itu tukang ngintip? Tukang ngintip orang yang mau ikut tender. Jadi kalau ada informasi tender dilakukan, kau ke sana. Ke sana tapi bukan untuk ikut tender. Kau ke sana untuk mengidentifikasi kontraktor yang ikut tender itu. Tidak usah masuk lihat dari luar saja. Tugasmu apa? Cari kontraktor yang suka garuk kepala. Ya. Atau cari kontraktor yang duduknya gelisah. Kenali dengan baik, lalu nanti dekati, nanti tanya, kenapa Bapak gelisah? Pasti dia jawab, aduh susah sekali sekarang. Harus punya personil K3. Saya belum punya. Nah, kau tawarkan saja, Pak, ada teman saya. Jangan dirimu kau tawarkan. Ada teman saya, Pak. Nanti saya, oke bisa. Tapi saya juga diminta desain tingkat risiko. Juga diminta desain SMK 3. Nah, sebentar kita belajar satu nih, desain tingkat risiko. Berikutnya belajar desain SMK 3. Untuk konstruksi, K3 konstruksi. Anda mahir itu, Anda tinggal bilang nanti, tenang Pak, saya bantu buat. Ya, saya bantu buat. Oh bisa saya bantu. Tapi harus bilang, Pak, maaf, tidak ada makan siang gratis. Ya. Saya bisa bantu Bapak, tapi tidak ada makan siang gratis. Lalu tanya, berapa nilai proyek Pak? 4 miliar. Bapak berani tidak? 1% ke saya. Saya buatkan Bapak desain tingkat risiko, desain SMK 3, dan desain RKK 3 kontrak. 1% dari 4 miliar, berapa nilainya? Pak Rijal, berapa nilainya itu? Ini belum siap dia kalau begitu. Itu kalau hitung-hitungannya bagus, 40 juta itu Pak. Oh iya.
Jadi kalau kau bantu orang nanti Pak Rizal, perusahaan kontraktor itu dia paling banyak 2 atau 3 lah ya. Kau bantu dalam satu tender. Jangan 5 Pak, seraka itu nanti tidak bisa kita selesaikan. Ya 1 sampai 3 saja. Tapi dalam sebulan ada berapa tender? Dalam setahun? Yang saya khawatir ini, Bung Ayub Ramban itu, begitu dia sudah jago bikin ini barang, dia sudah mengadvokasi setiap itu, begitu tahun kedua, tahun ketiga dia menjadi melakukan pendampingan begitu, begitu dia menikah sekali 2 yang dinikahi, waduh saya khawatir. Ayo. Ada komentar sampai di sini? Bisa ditangkap angin surganya ya? Artinya, sesudah pelatihan ini, tugas Anda itu bikin mapping, cari informasi di mana ada tender. Yang sudah bekerja, bisa. Di mana dilakukan? Jam ke-9 hari ke-6. Kalau Anda bekerja 5 hari kerja sehari, berarti Anda bekerja hanya 8 jam. Jam ke-9 ada manusia privat. Anda hanya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu Anda manusia privat. Jadi konsepnya adalah jam ke-9 hari ke-6 Anda lakukan. Oke, kalau tidak ada komentar kita lanjut ya. Mari kita bicara soal itu. Ini angin surganya. Kalau Anda mengerti, itu juga bagian dari yang saya bilang di hari pertama kemarin. Saya bilang, ukuran keberhasilan saya itu saya ukur dari mana? Dari kemampuan Anda merekonstruksi ulang, mereformulasi kembali target dalam pelatihan. Itu baru berhasil namanya. Mudah-mudahan Anda mengerti yang saya maksud. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini latar belakang tidak usah saya jelaskan, nanti Anda baca saja. Nah, yang saya mau jelaskan ini, pointers ketiga ini. Implementasi ketiga dimulai dengan perencanaan yang baik. Ya. Perencanaan yang baik itu terdiri dari hazard identification, risk analysis, dan risk control. Ini yang akan kita lakukan sebentar, mengidentifikasi bahaya, menganalisa risiko, dan mengendalikan risiko. Nah, program K3 itu dibuat untuk menjawab isu yang ditemukan dalam Irak. Ini contohnya. Inilah asas Irak. Irak menjadi bahan untuk membuat program kerja. Salah satu bahan. Membuat perencanaan. Baik perencanaan pembinaan kompetensi, pelatihan apa saja dibutuhkan. Memperbaiki atau menyempurnakan atau membuat SOP baru. Menjadi bahan dalam melakukan investigasi. Menjadi bahan dalam memenuhi persyaratan legal. Dan seterusnya. Clear ya sampai di sini. Oke. Kita lanjut, kalau tidak ada komentar kita lanjut. Nah. Coba kita lihat. Kembali pasal 1 angka 2 PP nomor 50 tahun 2012. Pasal 1 angka 2 PP nomor 50 tahun 2012. Di sini dikatakan adalah bahwa disebutkan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja. Kata kuncinya ada pada kata pencegahan. Pertanyaan pentingnya, bagaimana melakukan pencegahan? Apa syarat untuk bisa melakukan pencegahan? Ini materi dasar-dasar K3. Apa syarat untuk bisa melakukan pencegahan? Saudara, untuk bisa melakukan pencegahan, untuk bisa mencegah kecelakaan kerja, syaratnya Anda harus tahu penyebabnya.
Anda melakukan pencegahan kalau tidak tahu penyebabnya. Dan penyebab kecelakaan kerja itu kita sebut dengan hazard. Ya. Penyebab kecelakaan kerja itu kita sebut dengan hazard atau bahaya. Lalu apa itu bahaya atau hazard? Ada yang bisa jelaskan saya apa itu hazard? Ini materi dasar-dasar K3. Apa itu hazard atau bahaya? Loh, bagaimana bisa mencegah kalau tidak tahu? Oke, Anda catat ya. Bagi yang berkenan silakan catat. Tidak apa-apa. No problem. Ya. Hazard atau bahaya adalah dua pengertian itu hazard. Yang pertama, bahaya adalah situasi, keadaan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Situasi, keadaan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kata kuncinya ada pada kata potensi. Itu pengertian hazard yang pertama. Pengertian hazard yang kedua adalah perbuatan atau tindakan yang berpotensi. Perbuatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kata kuncinya ada pada potensi. Apa artinya itu? Potensi artinya yang namanya bahaya itu bukan sebuah peristiwa kecelakaan, tapi sesuatu yang bisa menjadi peristiwa kecelakaan. Karena itu tugas Anda nanti adalah membantu manajemen menemukan potensi itu. Begitu ketemu potensinya, rubah dari situasi berbahaya menjadi situasi aman. Temukan perbuatan berbahaya itu, lalu rubah menjadi perbuatan aman. Begitu ya. Mari kita lihat yang mana itu supaya Anda paham. Ya. Yang pertama, situasi, keadaan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, menimbulkan penyakit akibat kerja. Ini adalah gelas ini dalam situasi berbahaya, dalam kondisi berbahaya, dalam keadaan berbahaya. Apa bahayanya ini? Istar, apa bahayanya ini? Si gelasnya terlalu tinggi jadi bisa jatuh. Jatuh bahayanya, tapi dia belum jatuh. Kalau dia sudah jatuh, itulah kecelakaan. Tapi dia belum jatuh, dia baru berpotensi jatuh. Maka disebut dalam keadaan berbahaya, dalam situasi berbahaya, dalam kondisi berbahaya. Tugas Anda nanti temukan situasi berbahaya ini dari unsafe condition berubah menjadi safe condition. Bung Rijal bisa ditangkap maknanya? Oke. Jadi yang namanya bahaya itu bukan sebuah peristiwa kecelakaan, tapi sesuatu yang berpotensi.
Karena itu tugas Anda temukan potensinya. Itu pengertian yang pertama. Situasi, keadaan, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Pengertian bahaya yang kedua adalah perbuatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Sama kata kuncinya berpotensi. Yang mana perbuatan berbahaya itu ini. Dia belum jatuh. Karena dia belum jatuh, dia baru dalam keadaan berbahaya. Kalau dia sudah jatuh, bukan lagi bahaya, tapi sudah peristiwa kecelakaan. Tugas Anda, temukan semua perbuatan berbahaya ini, unsafe action ini, rubah menjadi safe action. Meskipun saya bawa dengan cara seperti ini, tapi kalau dibawa dengan cara berlari, itu juga perbuatan berbahaya. Paham ya? Saya ingin konsepnya dipahami. Kalau Anda paham konsepnya, Anda bisa jelaskan ini kepada siapapun dengan metode Anda sendiri. Itu baru mengerti namanya, bukan tahu. Dan yang namanya bahaya di tempat kerja itu, dalam OSAS 18.001. Nah, OSAS 18.001 ini yang kemudian nanti bermigrasi menjadi ISO 45001. Dalam OSAS 18.001 disebutkan ada 5 sumber potensi bahaya. Apa saja itu? 5 sumber potensi bahaya menurut OSAS 18.001. Dasar-dasar ketiga loh ini. Alat kerja, bahan kerja, cara kerja, lingkungan kerja, dan manusia. Wah, ini kalau tidak dipahami ini jadi masalah nih dengan yang ngajar kemarin. Dasar-dasar ketiga. Jadi menurut OSAS 18.001, sumber potensi bahaya itu ada 5. Alat kerja, bahan kerja, cara kerja, lingkungan kerja, dan manusia. Nah, ini kalau tidak dipahami ini, waduh, saya bisa dievaluasi itu yang ngajar di dasar-dasar ketiga. Nah, saudara, tolong fokus dulu ya. Tolong fokus dulu. Yang namanya bahaya di tempat kerja ini, baik karena unsafe action maupun unsafe condition, jumlahnya banyak sekali. Yang namanya bahaya di tempat kerja itu baik karena unsafe action maupun unsafe condition, jumlahnya banyak sekali. Sementara tidak ada satu korporasi pun, tidak ada satu perusahaan pun yang mampu menangani semua hazard sekaligus. Saya belum ketemukan. Karena itu, manajemen. Karena itu, ahli K3 harus bisa membantu manajemen melakukan tindakan prioritas penanganan hazard. Kenapa? Karena tidak mungkin hazard ditangani semua. Lalu bagaimana menentukan prioritas penanganan hazard? Bagaimana menentukan prioritas penanganan hazard? Bagaimana menentukan prioritas penanganan hazard? Prioritas penanganan hazard dilakukan dengan melihat risikonya. Nah, tolong perhatikan. Ya. Prioritas penanganan hazard dilakukan dengan memperhatikan risikonya. Mana yang paling berisiko tangani duluan. Jadi prioritas penanganan hazard itu dilakukan dengan memperhatikan risikonya. Mana yang paling berisiko tangani duluan. Kalau begitu apa itu risiko? Kalau begitu apa itu risiko? Saudara-saudara, Anda boleh catat, ya. Pak Rizal apa? Akibat dari hazard, Pak. Nah, oke. Dicatat. Bagi yang berkenan catat, silakan. Tidak, no problem. Ya.
risiko juga punya dua pengertian. Risiko punya dua pengertian. Yang pertama, saya pakai cara paling mudah ya menjelaskan ini. Saya sarankan begini, besok ketika Anda menjadi ahli K3 di tempat kerja, tolong dalam menjelaskan sesuatu, cari cara paling mudah untuk dipahami orang. Gunakan cara termudah untuk dipahami orang, bukan mudah Anda pahami. Jadi jangan desain dirimu menjadi profesor di tempat kerja. Profesor itu di kampus, karena kalau kau menggunakan cara profesor semakin bingung orang. Jadi menggunakan cara yang paling mudah dipahami orang. Nah, apa itu risiko? Risiko punya dua pengertian. Pengertian risiko yang pertama, yang paling sederhana yang saya gunakan adalah kemungkinan terjadinya. Pengertian risiko yang pertama adalah kemungkinan terjadinya. Ya. Berapa besar potensi bahaya itu berubah menjadi peristiwa kecelakaan? Risiko. Berapa besar kemungkinan potensi bahaya itu berubah menjadi peristiwa kecelakaan? Makanya disebut pengertian risiko yang pertama adalah peluang terjadinya. Ya, kemungkinan terjadinya kita sebut peluang terjadinya. Simbolnya P. Pengertian risiko yang kedua adalah kemungkinan kerugiannya atau konsekuensinya. Pengertian risiko yang kedua adalah kemungkinan kerugiannya atau konsekuensinya. Clear? Mari kita lihat yang mana ya? Ini dalam keadaan berbahaya. Cangkir ini. Apa bahayanya? Jatuh. Tapi dia belum jatuh. Dia baru berpotensi jatuh. Berapa besar kemungkinan dia jatuh? Berapa besar peluangnya jatuh? Itulah risikonya. Cermati ya kalimatnya. Gelas ini dalam keadaan berbahaya. Apa bahayanya? Jatuh. Tapi dia belum jatuh. Dia baru berpotensi jatuh. Dia dalam keadaan berbahaya. Berapa besar kemungkinan dia jatuh? Berapa besar peluangnya jatuh? Itulah risiko. Lihat ini. Dua buah gelas A dan B. Gelas A dan B ini sama-sama dalam keadaan berbahaya. Apa bahayanya? Jatuh. Peluang jatuhnya sama. Berarti risikonya sama. Kalau begini situasinya, kita turunkan risikonya secara arah panah itu secara bersamaan. Karena risikonya sama. Tapi kasus yang ini dua buah gelas A dan gelas B. Sama-sama dalam keadaan berbahaya. Tentu kita sepakat bahwa yang paling berpeluang jatuh adalah gelas A. Kemungkinan jatuhnya gelas A lebih berpeluang. Karena itu kita katakan risikonya lebih besar. Karena kemungkinan jatuhnya lebih besar. Sehingga gelas A menjadi prioritas kita dalam penanganannya. Turunkan risikonya searah-arah panah. Clear ya? Oke. Pengertian risiko yang kedua adalah kemungkinan kerugiannya. Pengertian risiko yang kedua adalah kemungkinan kerugiannya. Perhatikan ini. Ini dua buah benda. Botol plastik dan cangkir keramik ini. Dari kemungkinan jatuhnya, dari peluang jatuhnya sama risikonya. Tapi dari kerugian yang timbul kalau dia jatuh, tentu kita sepakat bahwa kerugian gelas B lebih besar. Karena itu konsekuensinya atau kemungkinan kerugiannya gelas B lebih berisiko. Karena itu gelas B menjadi prioritas. Kita turunkan dulu risikonya. Sampai di sini paham ya?
Bisa dimengerti sampai di sini? Alhamdulillah bisa Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Nah, ini tadi sumber potensi yang menurut OSAS 18.001 ada 5. Alat kerja, bahan kerja, cara kerja, dan manusia. 5 inilah yang akan kita identifikasi di dalam simulasi kita hari ini. Bagaimana mengidentifikasi bahaya? Ada 3 metode identifikasi bahaya. Ya, yang pertama, metode pasif. Ya, maaf tidak saya tulis di PowerPoint, jadi Anda perlu ingat. Ada 3 metode dalam mengidentifikasi bahaya. Yang pertama metode pasif. Ini metode tidak dianjurkan. Kenapa? Orang mengetahui bahaya kalau dia pernah mengalami. Jadi kalau Anda ingin tahu bahayanya tertabrak mobil, gampang. Ya. Anda cari jalan yang cukup ramai, begitu ada kendaraan lewat, lompat Anda ke depannya, ditabrak Anda ngerti bahaya tertabrak. Ya, tapi kalau ahli K3, jangan sampai motor atau becak yang tabrak, ya malu-malu. Ahli K3 itu karena dia mahal, yang tabrak minimal 16 ban. Oh, baru. Ini metode tidak dianjurkan. Yang kedua, metode semi proaktif. Mengetahui bahaya dari orang lain. Jadi orang lain yang mengalami peristiwanya, dia bercerita. Kita tahu bahayanya. Saya sebut ini metode Pak Ismunanda dengan metode brainstorming. Saya sebut dengan metode brainstorming. Jadi orang lain yang mengalami peristiwanya, dia bercerita, lalu kita mengerti, oh bahayanya. Metode ketiga disebut metode proaktif. Mengetahui bahaya sebelum peristiwanya terjadi. Proaktif. Yang mana metode proaktif itu? Yang saya tahu ada 9 metode yang sudah saya ini nih. 9 metode itu dimulai dari data kecelakaan, daftar periksa, ya, analisa bahaya awal atau preliminary hazard analysis, FTA, ITE, ya, NFIA, HAZOP, Hazard and Operability Study, lalu Job Safety Analysis, JSA, dan Task Risk Analysis. Sayangnya dalam pelatihan ini, Bapak Ibu, hanya satu metode yang ditunjukkan. Yang mana yang ke-8, JSA, Job Safety Analysis, itu pun versi dari Kementerian Tenaga Kerja. Berarti banyak versi, banyak. Tapi dalam pelatihan ini yang dikenalkan kita adalah Job Safety Analysis menurut Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa harus versi Kementerian Tenaga Kerja? Karena pelatihan ini di bawah supervisi Kementerian Tenaga Kerja. Sertifikat dan SKP-nya nanti diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga menggunakan metode versi Kemenaker. 8 yang lain saya minta maaf, tidak cukup waktu untuk itu. Kalau angkatan-angkatan ahli K3 pertama di Sulsel ini, di PLN itu, dengan wilayah, itu ada 3 angkatan itu, ada tambahan sendiri 3 hari. Kita lakukan sendiri, simulasi pakai laptop semua. Anda pun karena luring, terpaksa kita menggunakan tempat kerja saja. Karena daring ya, kalau Anda luring dengan saya, kita simulasi langsung. Tapi tidak apa-apa, kalau mengerti, sama kualitasnya. Oke. Nah, mari kita mulai simulasi kita. Ini ada perusahaan namanya PT Clara. PT Clara ini sebuah sistem. Di dalamnya ada subsistemnya. Subsistem A, B, C, D, E, dan seterusnya. A, B, C, D membentuk satu sistem yang kita sebut dengan PT Clara. Upaya
upaya pencegahan kerja. Sejak kapan pencegahan itu dilakukan? Sejak perencanaan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, di kelas ini teman-teman yang dari Makassar, coba bisa katakan, saya mau tahu berapa orang? Adakah dari Makassar ke sini? Atau orang Sumsel? Pak Rijal. Pak Rijal kemarin posisi di mana? Maros, Pak. Di Maros. Yang lain? Hanya sendiri Pak Rijal? Berapa, Pak? Oh, Pak Ayub Ramban. Ayub Ramban posisi, wah ini banyak ini rupanya. Pak Hamrianto, Rizka Truni. Wah ini Sepri juga. Ini banyak kalau boleh. Nur Hasmia. Pak Hamrianto posisi di mana? Selagi di Banten, Pak. Oh Bantai. Wah ya kemarin ya mau masuk di Wadi. Ya. Nur Hasmia di mana? Saya ada di Di mana? Pak, Kecamatan Tua, Kabupaten Luwu. Kecamatan Oh di Bua ya. Tua, Kabupaten Luwu, perbatasan antara. Iya. Jauh dari bandara ya? Tidak, Pak. Dekat dari Lumayan bandara. dekat. Di Jalan Poros atau di dalam? Iya. Jalan Poros. Bukan. Bandara kan jalan poros. Oh ya. Ya. Soalnya saya sering lewat Nur Hamsia ya. Ya, di situ dekat karang-karangan itu ada tempat makan bagus. Iya. Ya, ada ikan yang khas di sana. Ya. Hikmah di mana? Oh, tidak kedengaran suaranya ya? Iya, tidak pakai headset ya. Siapa lagi teh? Rizkatul juga ya? Bukan. Iya, Pak, di Maros. Oh, di Maros juga. Wah, ini banyak ya. Ah, kenapa saya sebut ini? Karena saya mau kasih tahu begini. PT Clara tadi itu sebenarnya saya ambil dari Hotel Claro. Tahu Hotel Claro ya? Claro Hotel di Jalan Patrani. Kenapa? Nah, kenapa saya rubah menjadi Clara? Takutnya nanti saya ditegur sama Anggiat Sinaga bosnya. Nanti anak buahnya melapor, Pak itu Giawan kurang ajar. Masa hotel kita dijadikan contoh, ada kasus meninggal. Nah, kan pencemaran nama baik. Kan? Makanya saya rubah Bung Rijal. Jadi Clara. Kalaupun dia keberatan, saya bilang tidak sama, bos berbeda. Clara itu perempuan, Claro itu laki-laki. Itu. Bung Hamrianto sampai sekarang, saya masih suka perempuan Bung Hamrianto. Jujur. Bung Hamrianto masih suka perempuan atau tidak? Atau laki-laki? Nah iya. Kapan dia suka laki-laki? Rusak ini satu kelas. Begitu juga yang perempuan. Nah, kita asumsikan Hotel Clara itu, Hotel Clara itu adalah Clara juga ya. Nah, saya sarankan Anda nanti, kalau melakukan kiraan di sebuah perusahaan itu, perhatikan, sebaiknya hirang jangan Anda lakukan, atau manajemen risiko, proses manajemen risiko itu, Anda jangan lakukan untuk satu perusahaan sekaligus. Sangat saya anjurkan, hirang dilakukan per unit. Unit A, unit B, unit C, unit D. Masing-masing unit bikin hirang. Hasilnya nanti Anda sebagai ahli juga yang mengkompilasi menjadi satu dokumen hirang, satu perusahaan. Jadi, paham ya? Nah, untuk hari ini, kita seakan-akan kita asumsikan kita melakukan hirang untuk unit A ini. Unit A ini. Kita melakukan hirang untuk unit A ini. Unit A ini kita asumsikan juga area kerjanya ini dari depan sampai di dalam. Ya. Kita asumsikan begitu ya. Pak Hamrianto bisa bayangkan ini yang saya maksud? Kenapa? Bisa bayangkan yang saya maksud ini bahwa ini adalah unit A. Ini kan tadi begini. Clara itu banyak unitnya, subunitnya. Kita melakukan hirang masing-masing unit. Hari ini kita coba ambil unit A saja. Unit A itu wilayah kerjanya anggap saja ini dari depan sampai ke dalam.
Paham ya? Oke, Pak ya. Pak Brianto, kita tahu bahwa Claro itu, Hotel Claro itu ada 3 gedung besarnya. Hotelnya ini ada ballroomnya dan ada tempat hiburannya. Paham ya? Yang kita ambil ini bisnis hotelnya. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan, ini semua perencanaan. Langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi semua jabatan atau pekerjaan yang ada pada unit ini. Jadi kalau kita melakukan hirap untuk unit A, maka Anda diminta untuk mengidentifikasi semua jabatan atau pekerjaan yang ada pada unit A. Paham sampai di sini? Febila Makatina? Paham ya? Pak Husnul yakin? Paham sampai di sini? Iya, Pak. Bang Asrul Arsad, oke? Kasih jempol aja supaya saya paham. Kalau ngerti kasih jempol aja supaya saya paham. Oke, thank you. Nah, kita sedang melakukan hirap untuk unit A itu. Langkah pertama, Anda harus mengidentifikasi semua jabatan atau pekerjaan yang ada pada unit A itu. Unit A itu ini, katakanlah seperti ini. Maka kita dimulai mengidentifikasi jabatan atau pekerjaan yang ada di unit A itu. Nah, kita mulai identifikasinya. Ini teman-teman dari Makassar bisa bantu saya. Kalau Anda masuk ke Hotel Claro ini, di luar pertama kali Anda ketemu siapa yang merah-merah di sini? Security. Anda tulis Pak Ismunandar, security 1. Karena di dalam ketemu lagi nanti kan jabatan Pak security 1. Dia mengatur lalu lintas di sini. Lalu masuk ke dalam, ketemu siapa lagi di sini? Pak Ismunandar. Parkir, Pak. Belum. Petugas tiket parkir dulu. Petugas tiket parkir ya. Tiket parkir dulu, Pak. Ya. Nah, baru ke dalam ketemu siapa? Tukang parkir. Tukang parkir. Masuk ke dalam ketemu siapa lagi? Petugas, Pak. Petugas. Petugas apa? Pelet. Pale ya, Pale, betul. Ya, Pale. Ya, oh Pak Heriadi juga di Makassar ya? Pale ya, security 2 itu ya? Ya. Oke. Sesudah security 2 masuk ketemu siapa lagi? Resepsionis. 3, Pak. Siapa? 3 juga, Pak. Oh enggak. Sudah security tidak, jarang-jarang di dalam dia. Ke dalam siapa lagi? Resepsionis, Pak. Ya? Ah, nafsu kali kau mau ketemu yang nafsu kali kau mau ketemu yang cantik. Itu sabar. Petugas, Pak. Detektor. Metal detektor ya. Ini Pak Heriadi ini mau ketemu yang cantik aja. Sabar Pak. Ya. Metal detektor dulu. Sesudah itu ketemu siapa lagi? Door boy atau door girl yang buka pintu itu kan. Nah, baru ke dalam ketemu resepsionis itu Bu Heriadi. Nah, Iya sayangnya Pak Ismunandar, Anda check-in jam 11 malam. Di Claro itu petugas resepsionis yang perempuan, yang cantik-cantik itu hanya sampai jam 9 saja. Jadi kalau mau ketemu mereka, jangan jam 11 malam. Ya. Semua jabatan pekerjaan itu diidentifikasi, maka kita dapat seperti ini. Ya. Kita dapat seperti ini. Sampai di sini bisa dipaham ya? Nur Hasmia bisa dipaham sampai di sini? Oke. Itu kalau kita melakukan hirap untuk pekerjaan seperti Hotel Claro itu. Bagaimana dengan proyek? Pembangunan SD semua pintar, begitu. Jadi nanti kalau bikin proyek kau, Hasmia ya, jangan bikin SD sejahtera. SD semua pintar. Pintar dulu baru sejahtera. Kalau langsung gua kasih nama SD sejahtera, waduh, belum sudah diajar korupsi kan anak. Jadi SD semua pintar. Kalau itu yang kita lakukan, Pak Sefri, Pak Ismunandar, bagaimana jangan? Kalau tadi kayak Claro, kita begitu diidentifikasi seperti itu. Kalau di proyek, yang pertama kita lakukan adalah kita petakan dulu kegiatannya. Misalnya dimulai dari survei. Survei, pengukuran, pemasangan patok, ya, penggalian fondasi, pemasangan batu fondasi, dan seterusnya. Sesudah itu, nanti di setiap kegiatan tadi, di pengukuran, kegiatan apa saja yang dilakukan. Begitu ya, sama dengan ini. Sampai di sini clear ya? Asmia bisa paham yang saya maksud? Halo?
Kasih jempol aja kalau paham. Oke, thank you. Begitu ya. Nah, ini sudah kita identifikasi jabatan pekerjaan pada ini. Nah, sekarang hasil ini, hasil yang kita buat ini sekarang, Anda input ke dalam matriks yang sudah ada print out itu. Ada matriksnya ya? Ya, ambil matriks itu, Anda input. Nah, caranya begini. Perhatikan ya. Ini kita sudah mulai masuk ya. Pakai matriks yang ini. Ya. Pakai matriks yang ini. Ya. Tadi kita input. Mulai dari security 1. Input lagi. Petugas tiket parkir. Di bawahnya lagi. Ingat harus ada space kosong ya. Juru parkir. Semua yang tadi ada identifikasi itu diinput ke dalam matriks itu. Ya, tolong fokus. Semua yang diidentifikasi tadi diinput ke dalam matriks. Ini maaf yang tidak ikut, saya maaf ya, saya tidak akan ulang ini. Jadi sesudah semua Anda input nanti ya terus sampai ke bawah ini kan banyak semua tadi yang tadi Anda identifikasi. Nah, lalu kita mulai mengidentifikasi bahaya apa yang mengancam security saat itu dalam bekerja. Kita ambil contoh satu saja, security satu. Bahaya apa yang mengancam security saat itu dalam bekerja? Kita lihat sumber potensi bahaya dimulai dari alat kerja. Ya. Alat kerja, bahan kerja, lingkungan kerja, cara kerja. Nah, manusianya nanti Anda tambah sendiri ya, kalau diperlukan. Yang penting alurnya ini, mengerti. Oke, Pak Heriadi? Clear ya? Oke, thank you. Istar? Oke, Kuma? Kuma Damang Istar hari ini? Damang, Pak. Damang ya. Ya. Atos Dahar? Terus. Ya. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai identifikasi. Setelah dibuat begini, kita identifikasi. Security satu itu dalam bekerja alat apa yang dia gunakan. Nah, saya minta Anda nanti di tempat praktek, cukup yang Anda identifikasi adalah alat kerja yang signifikan punya potensi bahaya. Meskipun ada alat kerja tapi tidak signifikan punya potensi bahaya, nggak usah dimasukin. Nah, tapi contoh kita ini tidak signifikan. Saya juga kesulitan karena saya tidak pernah ke sana melakukan peninjauan. Jadi saya ambil saja untuk contoh, meskipun tidak signifikan. Begitu ya, dimaklumi saja. Tapi Anda nanti dalam praktek harus yang signifikan. Contoh, security satu dalam bekerja menggunakan apa? Sempritan. Nah, sebenarnya tidak signifikan punya potensi bahaya. Ya, tapi saya ambil contoh saja. Apalagi? Ya, pentungan. Katakanlah pentungan. Apalagi? Handlight. Dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya tidak ada potensi bahayanya. Hanya untuk contoh saja ya. Anda nanti di tempat kerja, yang Anda muat yang signifikan saja. Kalau tidak perlu. Lalu bahan kerja. Bahan kerja itu terkait dengan B3. Adakah B3 yang digunakan oleh security dalam bekerja? Tidak ada. Karena tidak ada, jangan diadakan. Kita hilangkan ini. Tidak ada bahan kerjanya.
Lalu kita naikkan ini ke atas. Begitu ya. Nah sekarang, dari lingkungan, apa yang mengancam? Lingkungan kerja itu apa yang mengancam security itu? Bisa faktor kimia, fisika, biologi. Ingat dasar-dasar ketiga. Saya ambil satu saja kimia. Apa itu misalnya? Emisi gas karbon dari buangan knalpot ya. Nah, anggap saja begitu. Emisi karbon. CO. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dia mengatur lalu lintas. Mengatur lalin. Begitu ya. Sorry, ini supaya teratur saya begini. Clear ya? Nah, sesudah kita semua isi begitu, baru kemudian kita kembali ke yang pertama. Kita mulai identifikasi apa akibatnya kalau terjadi. Ini satu saja ya, supaya cepat kita. Kalau saya ambil semua nanti kelamaan. Ya. Misalnya kita ambil sempritan. Apa bahaya dari sempritan? Katakanlah jamur. Kenapa jamur? Pak Ismunandar 3 tahun dia pakai ini barang, tidak diganti dan tidak dibersihkan. Seolah-olah begitu ya, Bung Heriadi. Apa akibatnya? Jamur, infeksi jamur. Emisi karbon, ya. CO ya. Apa bahayanya? Katakanlah ISPA. Anggap saja ya, kan saya bukan ahlinya, kita juga. Nanti Anda dalam bekerja, jangan buat-buat sendiri seperti kita sekarang ini. Libatkan ahlinya gitu. ISPA. Belum tentu loh, ini contoh saja. Nah, mengatur lalu lintas, apa bahayanya? Tertabrak. Ya, tertabrak. Apa akibat dari tertabrak? Bisa meninggal, bisa cacat. Ya, bisa meninggal, bisa cacat. Kita ambil satu saja ya, supaya cepat. Kalau ambil semua nanti kelamaan, kita bisa sampai besok. Kita ambil satu saja, cacat. Saudara, fase pertama dari HIRAK, hazard identification sudah kita lewati. Kita sudah mengidentifikasi bahaya yang mengancam security satu dalam bekerja. Ini belum terjadi, dia mengancam, berpotensi. Jadi, security satu ini berpotensi kena jamur, berpotensi kena infeksi jamur. Dia berpotensi kena ISPA. Dia berpotensi meninggal karena tertabrak. Supaya tidak ada akibat ini muncul, maka ini harus dikendalikan. Kalau perusahaan bisa mengendalikan ini semua sekaligus, itu namanya ideal. Tapi tadi saya katakan, yang namanya hazard, yang namanya bahaya di tempat kerja, jumlahnya banyak sekali. Sementara tidak ada satu korporasi pun yang mampu menangani semua hazard sekaligus. Karena itu, manajemen harus melakukan prioritas penanganan hazard. Bagaimana menentukan prioritas penanganan hazard? Dengan melihat risikonya. Mana yang paling berisiko, tangani duluan. Nah, ini kita lihat sekarang. Kita masuk ke fase kedua dari HIRAK. Risk analysis. Penilaian risiko. Lihat dalam penilaian risiko ini ada 3 kolom nih. Ada kolom peluang, kemungkinan terjadinya tadi, ya. Lalu kemungkinan kerugiannya, konsekuensi, kita sebut sigma K. Berarti ada lebih dari satu, nanti kita akan menghitung. Ya. Bagaimana mengisi ini? Mari kita lihat, ya. Kita masuk. Ini sudah tadi ya, kita sudah kerjakan ini juga sudah. Ini sudah.
evaluasi risiko. Kita gunakan tabel 1 untuk menghitung peluang. Untuk mengisi kolom B tadi, peluang. Lihat ini, di sini ada 3 kolom. Ada kolom skala, ada kolom rutin, dan ada kolom non rutin. Tugas Anda pertama adalah pastikan yang sedang jadi objek pekerjaan kita itu apakah pekerjaan rutin atau non rutin. Security 1 dalam bekerja mengatur lalu lintas itu pekerjaan rutin atau non rutin? Rutin, Pak. Rutin. Karena dia pekerjaan rutin, maka kita menggunakan kolom ini nih, kolom rutin ke bawah. Ya. Satu catatan penting dari sini adalah angka terendah di sini 1, tidak boleh 0. Jadi meskipun tidak ada peristiwanya, dia tidak boleh 0. 1. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Sangat dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Kalau tidak ada peristiwa sebelumnya, cenderung nilainya 1, tidak boleh 0. Clear ya sampai di sini? Oke. Nah, Anda tinggal lihat nanti. Karena ini pekerjaan rutin, maka kita nilai pakai ini. Kalau dia non rutin, kita pakai yang kanan. Kita lihat nanti mana yang cocok kalimat ini, lalu Anda bergerak ke kiri, lihat skalanya, itulah P-nya. Mari kita lihat. Ya. Sempritan. Meskipun secara teori bisa kena jamur karena pemakaian yang lama tempat pembersihan, namun secara empirik tidak pernah ada yang terkena jamur. Tidak ada peristiwanya. Berapa P-nya? Berapa, Pak Heriadi? 1, Pak. 1. Anda langsung isi tabel kita. 1. P-nya 1. Anda isi di tabel Anda di situ ya. P-nya 1. Pak. Sekarang untuk lingkungan. Untuk lingkungan, mari kita lihat. Oh, 3 tahun yang lalu ada security mengalami ISPA. Kita lihat 3 tahun yang lalu. Sorry. Kenapa sih? Lihat tabel, 3 tahun yang lalu berapa P-nya? 3 tahun yang lalu. 4, Pak. 4. Betul, clear, 4. Ya. Anda isi, langsung isi 4. Mengatur lalu lintas, 1 bulan yang lalu terdapat security yang tertabrak. 1 bulan yang lalu peristiwanya. Oh, kenapa saya keluar dulu ya? Berapa? Berapa Pak Redi? 5, Pak. 5, betul, Bung Rijal. Ya, kita langsung isi. Dengan demikian, kita sudah dapatkan hasil peluangnya masing-masing. Peluang kena jamur, kemungkinannya 1 saja. Peluang lingkungan kerja kena ISPA juga 4. Peluang tertabrak paling besar 5. Tapi belum selesai, kita harus menghitung lagi konsekuensinya, kemungkinan kerugiannya. Ini kan belum terjadi, maka selalu disebut kemungkinan. Peluang kemungkinan terjadi. Sekarang kemungkinan kerugiannya. Bagaimana menghitung kemungkinan kerugian? Saya minta Anda nanti untuk ini pakai matriks yang 1 ya. Kan ada 2